حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الإمام العالم العلامة العارف بالله الإمام البوصيري رحمه الله تعالى في قصيدته البردة إلى أن قال: الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وسلم. بدأه رحمه الله بقوله: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم. Bab kelima dari qasidah burdah. Seperti biasa, majlis kita di 2 minggu sekalinya mengkaji daripada makna qasidah al-burdah karya al-imam al-Busiri. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke bab yang kelima. Bab yang kelima ini menerangkan tentang mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwasannya burdah al-Imam al-Busiri dan maulid-maulid yang ada itu semua isinya sirah, sejarah Nabi. Hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus misalkan tidak boleh baca maulid. Kenapa? Bid'ah misalkan, ya sudah. Yang kita baca sejarah Nabi, sama itu juga maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burda ini juga maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang di dalam qasidah burda ini berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau dia mengatakan hal yang berkaitan dengan Nabi bid'ah, nah itu lain lagi ceritanya berarti. Tidak sejalur berarti kita. Lain tidak iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang kelima dari qasidah burdah menyebutkan sedikit daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat Nabi itu banyak. Mukjizat Nabi banyak, tidak disebutkan semua oleh beliau, sedikit disebutkan. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu perkara yang di luar kemampuan manusia. Itu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu kejadian yang di luar kemampuan manusia atau di luar akal logika manusia. Itu mukjizat. Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu harus tidak masuk akal, itu mukjizat. Dan yang mengeluarkan mukjizat tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara yang aneh atau di luar otak manusia, di luar kemampuan manusia, tapi keluarnya dari tangan wali Allah, itu namanya karomah. Jadi karomah sama mukjizat sama-sama perkara yang di luar otak manusia, di luar kemampuan manusia. Cuman bedanya kalau karomah itu dari orang biasa, yang aneh tadi dari tangan wong biasa, bukan Nabi. Tapi kalau mukjizat dari tangan keluarnya Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mukjizat. Contoh karomah Siti Maryam. Siti Maryam itu beliau itu ketika ibadah, Sayyiduna Zakaria, kan yang ngasuh Siti Maryam itu Zakaria. Zakaria ini Nabi utusan Allah, ngasuh Siti Maryam.
Itu Nabi Zakaria setiap masuk ke tempat Siti Maryam mendapatkan buah-buahan yang tidak ada di musimnya. Yang tak ganti di musimnya. Sekarang lagi tak musim rambutan misalkan. Masuk ke kamar Siti Maryam ada buah rambutan. Itu. Sekarang lagi tak, pokoknya bukan buah musim itu, ada buah itu. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil karomah. Jadi yang mengingkari karomah seakan-akan mengingkari kejadian yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun kalau perkara yang di luar otak manusia tadi terjadi dari tangan utusan Allah, maka namanya mukjizat. Kenapa para utusan Allah diberikan mukjizat? Karena mereka itu siap untuk ditantang oleh musuh-musuhnya. Siap untuk ditantang oleh orang yang tidak iman kepada mereka. Makanya dikasih mukjizat. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kepada orang Mekah, "Aku utusan dari Allah. Ana nadhirun wa bashir." Bawa kabar gembira dan bawa kabar ancaman dari Allah yang tidak mau iman. Orang ketika ngaku utusan Allah itu harus ada apa? Ada kekuatan istilahnya. Ketika ditantang oleh yang tidak iman, apa buktinya kau itu adalah utusan Allah? Ini buktinya. Itu mukjizat. Fungsinya untuk kalau yang mau iman bisa iman, kalau yang tidak iman nanti diceritakan di sini tidak akan iman. Walaupun dia melihat apa mukjizat Nabi, tidak iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu mukjizat yang paling banyak. Makanya tidak semua disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri, tidak. Mukjizat yang paling luar biasa yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat Nabi yang mengalahkan semua mukjizat. Karena mukjizat nabi-nabi yang lain selesai. Mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, habis. Tongkat belah lautan, selesai. Mana tongkatnya? Tidak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, sudah selesai. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Khasaisul Kubra. Beliau itu punya kitab Khasaisul Kubra, 2 jilid. Itu di bab terakhir sama beliau dibandingkan mukjizat nabi-nabi dulu dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ternyata lebih mulia dan lebih luar biasa mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa, tongkat beliau itu bisa mengeluarkan air dari batu. Ada tuh. Jadi tongkat Nabi Musa itu pernah suatu hari sama Nabi Musa dipukulkan ke batu. Dari batu itu keluar banyu. Kata Imam Suyuti, kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW, dari tangan beliau keluar air. Tangan beliau keluar air. Kalau batu itu masih ada unsur airnya. Tapi kalau tangan, dari mana ada air di sini? Diriwayatkan Nabi besar Muhammad SAW ketika di dalam satu peperangan kehabisan air. Akhirnya kata Nabi, "Wahai sahabat, coba kumpulkan, ada tidak yang sisa air?" Tidak ada yang sisa airnya. Berat dulu perang sama Nabi Muhammad, jihad, tidak ada air. Air, banyu. Kita buang-buang istilahnya dulu susah. Akhirnya kata Nabi, coba keliling. Cari di kabilah-kabilah sekitar yang ada air, minjem kata Nabi. Kita minjem 1 ember kecil kata Nabi. Nanti kita balikkan. Akhirnya sahabat keliling, dapatlah di kemah 1 perempuan. Kata sahabat tadi, minjem. Kami minjem air ini, nanti kami balikkan. Dipinjam. Dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan tangan beliau. Tangan Nabi dimasukkan. Kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud. Maka aku melihat dari tangan Nabi keluar air seperti keran dibuka itu. Dari sini. Baina asabi'in Nabi. Jadi keluarnya bukan dari sini, bukan dari sini. Keluar tangan dari air dari tangan Nabi besar Muhammad SAW. Aku lihat kata Anas. Banyu kalau tenang dimasukkan selang gitu kan, kelihatan kan kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu air yang paling afdal. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyin muttaba. Air yang paling afdal itu air yang saat itu yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Melebihi Zamzam, melebihi Al-Kautsar di akhirat nanti, melebihi Nil, Furat, melebihi itu semua. Air itu, air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Itu fa'arwal jesh, diriwayatkan di qasidah.
Maka air tadi itu satu ember bisa mengenyangkan 1000 lebih pasukan. Bahkan mereka ngisi galon masing-masing. Ya, buat persiapan diisi dari apa? Dari tadi, dari tangan Nabi Muhammad SAW. Selesai semuanya ngisi, semuanya udah kenyang, diangkat, sisa tidak kurang dari yang minjem tadi. Dibalikkan lagi ke perempuan tersebut. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Musa air keluar dari batu, Nabi Muhammad air keluar dari tangan, kulit, daging, darah. Ya bagaimana air keluar dari situ? Nah, jadi sama Imam Suyuti di bab itu dibandingkan, dan tidak apa-apa membandingkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain selagi kita tidak mengucilkan, tidak meremehkan nabi yang lain, begitu. Untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbicara, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, utusan Allah itu tidak sama. Ada yang kami angkat lebih dari yang lain, begitu. Jadi nabi semua harus kita imani, harus kita muliakan. Cuman apakah mereka di satu kedudukan? Tidak, jelas tidak. Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang mati, misalkan. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, itu diriwayatkan Nabi habis perang Khaybar, ada perempuan Yahudiyah ngundang makan Nabi, makan siang, nyembelih kambing. Dia tahu Nabi ini paling suka bagian paha, paling suka bagian daging yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Diracuni kambing tadi, diracuni di bagian daging yang Nabi paling suka, dibanyakkan racunnya. Sehingga ketika Nabi mau makan, kambing tadi berbicara. Ini kambing sudah disembelih, sudah dibakar, dibumbui, sudah ngomong. Kata ulama, lebih mulia mana? Lebih mulia atau lebih luar biasa mana? Mayit yang baru mati dihidupkan atau kambing yang sudah apa? Yang sudah dimasak, bisa ngomong. Kambing tuh ngomong, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, jangan makan aku. Kenapa? Karena aku udah diracuni ya Rasulullah. Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, sebagian mukjizat nabi-nabi terdahulu terjadi bukan pada nabi, tapi pada pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan karamah umatku seperti mukjizat Bani Israel. Nabi Bani Israel. Ada namanya tabi'in yang bernama Abu Muslim atau Abu Idris Al-Khawlani. Beliau ini tabi'in, bukan sahabat, tidak ketemu Nabi Muhammad SAW. Ditangkap sama Raja Romawi. Raja Romawi dipaksa untuk murtad. Disembelih, diancam mau disembelih, diancam mau dibunuh, silahkan kata dia. Akhirnya sama Raja Romawi dihidupkan api, diancam mau dibakar hidup-hidup. Masuk dia ke dalam api, salama, bardan wa salama. Api tadi tidak membakarnya. Membakarnya. Ini persis mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Terjadi pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Raja Romawi, ya sudah, tidak usahlah masuk agamaku, tidak usah murtad. Cuman sujud aja di hadapanku. Kami tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kata Raja Romawi. Jadi sama Raja Romawi dipaksa dia ini biar sujud. Dipanggil sama Raja Romawi ke ruangan raja tadi. Cuman di pintu tuh dikasih pembatas, sehingga mau tidak mau dia pasti nunduk. Dia ini tidak galak nunduk depan Raja Romawi. Pinter, Ustadz ini pinter. Dia nunduk tapi nungging dari belakang. Jadi bukan kepalanya yang ngadep Raja Romawi. Sudah, kata Raja Romawi, tidak usahlah sujud, tidak usah nunduk, cium aja kepalaku. Maksa Raja Romawi ini, akhirnya dicium, tapi dilapisi dengan jubahnya sendiri. Jadi dia niat nyium jubahnya, bukan nyium Raja Romawi tadi. Akhirnya dipulangkan, ditulis surat. Ini waktu itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Raja Romawi, beruntung kalian mempunyai orang seperti ini. Dan Sayyidina Umar ketika melihat cerita tersebut mengatakan, beruntung aku masih hidup sehingga melihat ada umat Nabi Muhammad yang di tangannya terjadi mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, salah satunya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi itu mukjizat. Jadi setiap nabi pasti ada mukjizat.
siap untuk ditantang, berarti beliau pasti mempunyai mukjizat. Nah, ini bab kelima dari qasidah Burdah, membahas sedikit daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at, datang, li da'watihi, atas panggilannya, atas panggilan Nabi besar Muhammad SAW, al asjar, pepohonan, sajidatan, sambil sujud kepada Nabi Muhammad, atau menundukkan istilahnya kepalanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tamshi ilaihi ala saqin bila qadami, jalan menghadap Nabi tanpa kaki, tanpa betis. Jadi jalan pohon ini. Diceritakan bahwasanya ada satu badui Arab datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa bukti kau itu adalah utusan Allah? Kata Nabi, wahai badui, qul litilka syajarah Rasulullah yad'uk. Badui sini, bisikin pohon itu, bilang kepadanya Rasulullah manggil. Pergilah badui tadi ke batang tersebut. Faqalat, badui ngomong ke batang tadi, Rasulullah yad'uk, manggil inti. Famalat asyajara an yaminiha wa shimaliha, wa baina yadayha wa khalfiha, langsung seperti orang yang punya tangan, mengangkat kaki, mengeluarkan akarnya semua. Thumma ja'at takhuddul arda tajurru uraqaha mubarratan hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan, istilah jalan ngesot. Dikata Imam Busiri, ka'annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatti bil laqmi. Seperti beliau ini, pohon tadi ketika jalan menghadap Nabi besar Muhammad SAW, itu seperti tinta yang ditulis di atas kertas putih. Istilahnya ngesot, bunyi krek gitu menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, assalamu alayka ya Rasulullah. Bukan hanya datang, tapi juga berbicara, mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Nabi mengatakan kepada Arabi tadi, murha faltarji ila mambatiha. Udah, sekarang perintahkan apa? Perintahkan pohon tadi, wahai badui, untuk kembali ke tempatnya. Diperintahkan, Nabi nyuruh balik pohon tadi. Nanamkan dirinya lagi seperti semula. Itu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, bukan hanya itu. Kata Nabi, dulu aku di Mekah, tidaklah aku melewati dari pohon atau bebatuan kecuali mereka mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah. Semua mengucapkan salam. Jadi ini menguatkan pendapat ulama, dan itu disebutkan di Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, semua sesuatu yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak paham, tidak bisa mendengar tasbihnya mereka. Batu mengucapkan salam kepada Nabi. Sudah lewat di kajian kemarin bahwasanya batu itu di tangan Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ini bukan hanya didengar oleh Nabi, tapi didengar oleh semua sahabat yang hadir di tempat itu. Sama Nabi, batu tadi diberikan ke tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih mengucapkan salam kepada Nabi. Dipindahkan ke tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi bukan hanya di tangan Nabi bertasbih, tapi di tangan sahabat pun batu tadi bertasbih. Kata Sayyidina Ali, dulu pas kami masih di Mekah, aku ingat, kata Sayyidina Ali, rumah itu, pintu rumah, kalau Nabi masuk, dia yang mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Pintu rumah mengucapkan salam. Masih ingat, kata Sayyidina Ali, aku rumah itu, tidak bisa lupa ketika pintu rumah mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ma'asyarul hadirin, semua itu kenal sama Nabi. Semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan mukjizat seterusnya, mithlal ghamamati an-nasara sa'iratan taqihi harrawati silil hajiri hami. Mukjizat juga dari mukjizat Nabi, bahwasanya ada awan yang selalu menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musim panas. Harrawatis, panas yang sangat luar biasa. Lil hajir, hajir itu ketika di siang hari. Hami, menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini
sebelum Nabi jadi Nabi sudah dijaga sama awan. Dari kecil ketika beliau ikut pamannya Abu Talib berdagang ke negara Syam, itu Nabi sudah dinaungi oleh awan. Ketika Nabi keluar dengan Maisarah membawa dagangan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, itu Maisarah melihat. Maisarah lihat dengan mata kepala dia bahwasanya Nabi dinaungi awan terus. Selalu dinaungi awan. Bahkan diriwayatkan Siti Khadijah pun melihat. Ketika Siti Khadijah menyambut Nabi, Nabi ingin datang ke rumah Siti Khadijah melihat di atas Nabi ada awan yang selalu menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Nabi juga adalah beliau selalu dinaungi oleh awan. Kemudian sambung sama beliau, aqsamtu bil qamaril munsyaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aku bersumpah juga, kata Al-Imam Al-Busiri, bahwasannya termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah al-qamar al-munsyaq, bulan yang pernah dibelah. Dan ini mukjizat diceritakan di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, kata Allah. Bulan itu pernah dibelah. Jadi orang kafir Mekah ketika mereka tidak mau iman sama Nabi, mereka minta mukjizat. Dan biasanya Nabi itu kalau ditantang minta mukjizat oleh orang Mekah, ditolak sama Nabi. Kenapa ditolak? Bukan karena beliau tidak mampu, tapi karena Nabi tahu ketika mukjizat sudah diturunkan mereka masih tidak mau iman, itu biasanya azab Allah turun. Gitu. Lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Saleh itu mereka diminta mukjizat, beliau diminta mukjizat oleh umatnya. Kata Nabi Saleh, kalau aku keluarkan mukjizat kalian iman. Iya, keluarkan mukjizat coba. Dikeluarkanlah onta metu dari batu. Iman mereka, tidak mau iman. Sampai di situ, tidak sampai di situ. Onta tadi kata Nabi Saleh, sudah kalian tidak mau iman, ya sudah biarlah onta ini minum. Sehari onta yang minum di sumur, sehari kalian yang nimba. Masih tidak nurut, disembelih onta tadi. Onta yang mukjizat disembelih. Sudah. Kalau sudah mukjizat digitukan, kata Allah, wahai Saleh, keluar dari kampungmu karena 3 hari lagi akan turun azab. Teriakan malaikat Jibril. Diriwayatkan azab kaum Tsamud itu adalah sayhatu Jibril, teriakan malaikat Jibril. Selama 3 hari 3 malam malaikat Jibril teriak, sekampung hancur. Malaikat Jibril teriak, yang mempunyai sayap 660 sayap, satu sayapnya menutup setengah bumi. Bayangkan sebesar apa makhluk malaikat Jibril. Diazab. Kenapa diazab? Udah turun mukjizat, masih ada iman. Bani Israel, Bani Israel itu depan mata tengok mukjizat. Ketika melihat tongkat Nabi Musa jadi ular, mereka melihat. Ketika mereka lari dari Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, laut dibelah, mereka melihat, mereka itu jalan. Bukan cacat di film itu. Jalan mereka di tengah laut. Jalan. Dan ketika mereka sampai di ujung, mereka melihat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Baru nyampe di ujung, Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 malam dan 40 hari. Itu mereka langsung murtad, nyembah anak sapi. Diriwayatkan bahwasannya yang tidak nyembah anak sapi, jadi ketika Nabi Musa berhasil lari dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, itu jumlah Bani Israel 620.000. Jumlah Bani Israel pada saat itu yang ikut Nabi Musa. Ini cerita atau riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi di dalam kitabnya Hasyiah Al-Jalalain. 620.000 yang ikut Nabi Musa. Tapi lihat, ketika murtad, yang tidak murtad cuma 12.000. Yang tidak murtad cuma 12.000 yang tetap ikut Nabi Musa. Sisanya berarti berapa? 600. Sisanya 608.000, afwan. 608.000 semuanya murtad, ikut Musa As-Samiri, nyembah anak sapi. Sama Allah, akhirnya mereka ini udah lihat mukjizat depan mata, masih tidak percaya dengan Allah. Apa taubatnya kata Allah? Saling bunuh. Itu taubatnya mereka. Yang dibunuh diterima taubatnya, mati misalkan. Yang membunuh juga taubatnya diterima. Jadi
cara Allah menerima taubat mereka tidak cukup dengan istighfar, nangis, minta maaf, tidak cukup. Kata Allah, taubat kalian agar diterima, saling bunuh. Dan Allah masih rahmat, Allah kirim mendung gelap pada saat itu, sehingga mereka tidak melihat siapa yang mereka bunuh dan siapa yang membunuh mereka. Saling bunuh, 608.000 saling bunuh. Akhirnya yang sisa hidup diterima taubatnya, yang meninggal diterima taubatnya. Bayangkan, yang tidak murtad cuma 12.000 orang. Mereka sudah melihat mukjizat depan mata, masih juga murtad, itu azab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sama orang Mekah diminta terus mukjizat. Ya Muhammad, kalau kau benar adalah utusan Allah, coba dong lihatkan kami malaikat Jibril. Kami ingin di Al-Quran, nantang mereka. Kami ingin melihat malaikat Jibril turun dari langit, ngasih Al-Quran ke kamu gini, nah, nyerahkan Al-Quran, dan kami melihat. Atau wahai Muhammad, coba lihatkan kami surga. Nabi Muhammad jawab, aku ini adalah utusan Allah. Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dijawab. Karena Nabi tahu mereka ini nantang bukan untuk iman, tapi untuk apa? Untuk cengkal-cengkalan, ahmak-ahmakan, tidak mau iman sama Nabi Muhammad SAW. Dan rahmat beliau tidak beliau kabulkan, karena kalau itu diturunkan betul malaikat Jibril oleh Allah, mereka tidak mau iman, turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masa 13 tahun itu, setiap Nabi ditantang oleh orang Mekah, itu Nabi cuman jawab atau Nabi mengiyakan pintaan mereka mukjizat cuman sekali, yang besar, yaitu bulan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kau utusan Allah benar, belah bulan. Tak tanggung-tanggung. Bukan laut, bulan yang dibelah. Kalau laut istilahnya depan mata masih bisa disenggol, laut, bulan belah. Kata Nabi, kalian iman, setelah itu kami iman. Benar, Nabi Muhammad minta kepada Allah, dibelah bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah di beberapa riwayat disebutkan dengan tangan beliau begini, belah bulan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sampai kami melihat belahnya itu bukan cuma retak, belah-belah, pisah. Jadi dari selabul tengah itu kami melihat gunung yang ada di hadapan sana. Jadi belah, belah, betul belah. Iman, tidak iman, masih cengkal. Oh, Muhammad sahir, dukun tak tahu yang Muhammad ini. Ngeles, tidak mau iman. Kata mereka, coba kalau begitu kita tanya sama orang di luar kota Mekah. Tidak mungkin Muhammad ini bisa dukuni semua orang yang di muka bumi ini. Yang pada saat itu malam melihat semua bulan itu dibelah. Yang pada saat itu malam ditanya sama mereka, kabilah-kabilah sebelah kota Mekah, semalam lihat tak bulan belah? Iya lihat, semua melihat bulan belah. Kata mereka, oh luar biasa dukunnya Muhammad ini. Semua bisa disihir, bukan kita dah iman masih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bulan sudah dibelah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan belahnya itu terpisah nian sampai melihat gunung yang di belakang sana. Kemudian disuruh sama Nabi, diperintahkan sama Nabi bulan tadi untuk gabung lagi bulan tadi. Cuma lihat, makanya lihat sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak butuh dengan mukjizat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika Nabi Muhammad turun dari Isra Mi'raj, orang-orang minta bukti, sampai Abu Jahal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, lihat tuh kawan kau, dia mengatakan pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Kita itu 1 bulan, PP 2 bulan. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis, dia ngomong cuma 1 malam. Tidak hanya di situ, kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, dia ini ngarep Abu Bakar Siddiq tidak percaya. Dari Baitul Maqdis ke langit habis itu, langsung balik, sekarang ada di tengah kita. Ini tidak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Huwa qalahu. Satu aja pertanyaan Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Jahal, yang ngomong siapa? Muhammad. Aku percaya lebih dari itu. Jangankan itu, lebih dari itu aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya dia menerima wahyu dari langit bolak-balik tiap hari. Masa cuma Nabi ke langit sekali aku tidak percaya? Gitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain minta bukti.
Coba Muhammad, apa buktinya kau itu betul Isra Mi'raj? Kata Nabi, kalian mau bukti apa? Coba sifatkan Baitul Maqdis. Sama malaikat Jibril di istilahnya proyektor di depan Nabi itu gambar Baitul Maqdis. Kata Nabi, pintu Baitul Maqdis ada 10 misalkan. Jendela di sini bengong semua. Orang kafir itu, mereka ini pernah semua ke Baitul Maqdis. Dan mereka tahu Muhammad tidak pernah ke Baitul Maqdis. Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Jadi mereka tahu, tidak mungkin ini bohong karena Muhammad belum ke Baitul Maqdis. Disifati Baitul Maqdis sama Nabi secara detail. Percaya? Masih tidak percaya. Kata Nabi, kalian kalau tidak percaya, nanti hari Rebo 3 hari lagi. Itu hari apa? Pokoknya hari Rebo, Arbi'ah. Sebelum matahari terbenam akan tiba, kata Nabi, rombongan onta, kafilah dagangan. Kafilah itu rombongan onta yang membawa dagangan. Ditunggu sama mereka 3 hari lagi, ditunggu nian sebelum matahari terbenam. Ditunggu di pintu masuk kota Mekah. Akhirnya ada orang yang teriak, itu matahari terbenam. Ada orang lagi yang teriak, itu kafilah datang. Pas nian. Pas matahari mau terbenam, kafilah tadi muncul masuk ke kota Mekah. Itu mukjizat Nabi. Nabi soalnya pas lagi jalan tuh melewati kafilah tadi. Dan kafilah itu baru nyampe ke Mekah 3 hari lagi. Iman mereka tetap tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya terkadang ada hati orang yang begitu di zaman ini. Dikasih dalil, masih tidak percaya. Jadi makanya minta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta hati jangan dikeraskan. Karena kalau hati dikeraskan, apapun yang disodorkan dalil Al-Qur'an, hadis tetap tidak mau mengaku dia salah. Tetap cengkal dengan pendapatnya karena dilandasi dengan hawa nafsu. Jadi Al-Imam Al-Busiri beliau sampai bersumpah, aku bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan sebagaimana hati beliau, dada beliau itu pernah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mukjizat Nabi, dada beliau itu pernah dibelah sama Allah. Dan dibelah itu ada bekasnya. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, aku pernah melihat bekas belahan itu. Jadi bekas jahitan yang dijahit oleh malaikat. Dan dada Nabi dibelah itu terjadi 4 kali. Yang pertama ketika beliau berada di rumah Siti Halimah As-Sa'diyah. Ketika beliau diasuh sama Siti Halimah As-Sa'diyah, kurang lebih umur beliau 2 tahun pada saat itu, atau 3 tahun. Anak Siti Halimah tiba-tiba lari, natangi uminya. Umi pucat mukanya. Kenapa, kata Siti Halimah? Lagi main nama Nabi Muhammad. Itu saudara kita Muhammad tiba-tiba dibawa sama orang pakai pakaian yang putih, 2 orang, dan dipojokkan Umi. Kaget Siti Halimah, siapa ini? Ngambil Nabi Muhammad SAW. Dikejar sama Siti Halimah, ternyata sudah selesai proses pembelahan dada tadi, dan didapati Nabi Muhammad pucat. Karena masih kecil, dadanya dibelah, pucat. Kata Siti Halimah, uminya, wahai Muhammad, ada apa? Nabi waktu itu masih kecil, diceritakan semua sama Nabi. Umi, tadi ada 2 orang datang. 2 orang datang tadi, salah satunya mengatakan, betul bukan ini? Iya, ini orangnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku diangkat, Umi. Aku ditiduri, pakaianku dibuka, dadaku dibelah. Cerita semua sama Nabi. Siti Halimah bingung, apa ini? Takut Siti Halimah. Akhirnya dipulangkan ke uminya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Itu pertama kali kejadian dada beliau dibelah, pertama kali ketika beliau berada di rumah Siti Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua kali diriwayatkan ketika beliau mau dewasa, dada beliau dibelah lagi sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kali ketika beliau mau diutus oleh Allah. Umur 40, sebelum menerima wahyu, dada beliau dibelah lagi oleh Allah. Yang keempat ketika beliau mau Isra Mi'raj, dada beliau dibelah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari belahan dada beliau? Ulama di situ banyak membahas tentang pendapat yang paling muktamad adalah bahwasanya dada Nabi dibelah bukan Nabi itu dikeluarkan kotoran dari hatinya, bukan. Tapi yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama kali yang dikeluarkan dari hati Nabi bagian setan dari rahmat Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi di dalam hadis disebutkan malaikat ketika belah dada Nabi ada yang diambil. Ada sesuatu yang diambil. Qal, malaikat tadi mengatakan, hadza haddus syaitani minka. Ini bagian setan dari kamu. Itu lafadznya, lafadz hadisnya begitu. Ulama mengatakan, ulama Ahlus Sunnah mengatakan maksudnya itu pintu masuk setan. Karena setiap manusia itu ada pintu masuk setannya. Kita ini ada pintu masuk setan juga loh. Makanya kata Nabi, fadayyiku alaihinna bilju, sempitkan pintu itu dengan rasa lapar. Kalau kenyang terus, pintunya lebar, terbuka. Ladas setannya masuk. Tapi kalau kita sempit pintu tadi dengan lapar, susah dia masuk. Jadi memang tabiat, jibillah, basyariyah, tabiat manusia, fitriyah ini, memang begitu ciptaan manusia. Diciptakan sama Allah, ada pintu masuk setan. Nabi Muhammad, karena beliau basyar, kenapa? Kalau ada yang tanya lagi misalkan, ngapa Ustaz? Ngapa nak diciptakan Nabi Muhammad sudah tak katik pintu tadi? Ngapa diciptakan ada pintunya? Ulama jawab, karena beliau basyar, manusia yang sempurna, beliau lahir statusnya manusia yang sempurna, sebagaimana manusia yang lain yang sempurna, setiap lahir ada pintu masuk setan. Nabi Muhammad juga pas dilahirkan ada pintu untuk masuk setan ke dalam diri beliau. Tapi belum lama, beliau masih 3 tahun atau 4 tahun, pintu tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Ini untuk menunjukkan makna Imam Busiri, Qasidah Busiri ketika mengatakan Muhammadun basyarun walaysa kal basyar. Muhammad itu manusia, ada pintu masuk untuk setan. Walaysa kal basyar, tapi habis itu dibersihkan oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seperti kita yang masih ada sampai sekarang. Itu untuk membuktikan qasidah Al-Imam Al-Busiri. Tapi Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mempunyai pendapat yang lain, pendapat yang lebih luar biasa. Kata beliau, betul, lafadznya begitu. Hadza haddus syaitani minka. Malaikat mengatakan, wahai Muhammad, ini bagian setan dari kamu. Tapi kata Abu Ya, itu bukan bagian setan, maksudnya pintu masuk setan, bukan. Tapi hadza haddus syaitan min rahmatika. Ini bagian setan dari rahmatmu. Jadi kalau tidak diambil itu rahmat, setan pun akan mendapat rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setan itu matrud, mal'un, sudah diusir, dilaknat sama Allah, tidak mungkin taubat. Rahmat Nabi untuk setan diambil sama Allah. Sedangkan orang kafir belum tentu dia mati dalam keadaan kafir. Maka dari itu orang kafir masih mendapatkan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mukmin, jangankan orang yang bermaksiat, orang kafir dapat rahmat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kafir dapat rahmat Nabi, apalagi mukmin, apalagi muhib, orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Ya, betul, Abu Ya Muhammad ini muhaddis, beliau kan ahli hadis. Jadi lafaz hadis tidak dirubah sama beliau. Betul, lafaznya begitu. Kata malaikat, ini bagian setan dari kamu wahai Muhammad. Malaikat tidak nyebut bagian setan dari kamu ini bagian apa. Kata Abu Ya, bukan pintu masuk setan, bukan. Tapi bagian itu adalah bagian rahmat. Biar rahmatmu tidak terkena, tidak dapat setan dari rahmatmu, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati beliau dibelah 4 kali untuk menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidak, malaikat itu kata Habib Ali Al-Habsyi di Maulisin Tudurat tidak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi. Tidak. Soalnya ulama yang lain ada yang mengatakan tadi kotoran artinya bagian setan tadi dibersihkan. Kata Habib Ali Al-Habsyi tidak. Malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, akan tetapi ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyil hadirin, Nabi Muhammad itu basyar, manusia. Butuh tahapan. Manusianya, jasmaninya itu butuh tahapan. Kadang ini pembahasan masalah tasawuf atau hakikah. Kadang ada orang itu tidak sanggup menerima cahaya dari Allah, ngeblank, akhirnya gila. Kenapa kita suka melihat wali majzub, wali yang tidak bisa, misalnya wali tapi macam tak kata akal.
Itu karena jasmani mereka, basyariyah mereka tidak sanggup menerima nur dari Allah Subhanahu wa taala. Saking bersihnya hati mereka, langsung drop sama Allah, diisi cahaya, ngeblank akhirnya. Seakan-akan tidak berakal. Misalkan tidak pakai baju, misalkan banyak kan kita lihat begitu. Jadi Nabi Muhammad basyar, badannya itu jasmaninya butuh tahapan, butuh untuk beradaptasi dengan nuraniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sedikit-sedikit sama Allah. Umur beliau mau dewasa, ditambah lagi cahaya. Mulai Nabi mau jadi Nabi, mau diutus sama Allah, ditambah lagi cahaya. Kuat Nabi menerimanya. Mau Isra Mi'raj, berat. Nabi Muhammad ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja tidak mampu. Nabi Musa itu, ini lagi beda mukjizat Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Nabi Musa ketika ingin diajak sama Allah berbicara, itu dijanjikan 40 hari. Kata Allah, wahai Musa, selama 40 hari ini ibadah di siang hari, puasa di siang hari, ibadah di malam hari. Getolkan lagi ibadah kau. Kenapa? Karena kita akan bertemu, munajah, hanya berbicara, mendengar kalamullah tanpa melihat Allah. Sedangkan Nabi Muhammad itu bila mau'id, tanpa ada janji. Tahu-tahu sama Allah dipanggil, lebih senang mana? Kan daripada dijanjikan, kita seminggu lagi ketemu. Kan menunggu itu termasuk azab. Untuk orang yang saling mencintai, kalau nunggu itu azab. Al-intidhar azab. Berat saling nunggu itu, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba tanpa ada janji, tanpa ada mau'id, langsung tiba-tiba dipanggil sama Allah Subhanahu. Nabi kan begitu. Bainama ana naim, kata Nabi, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba malaikat Jibril datang, dada Nabi dibelah, dibersihkan lagi, disucikan lagi, langsung diajak ke atas tanpa ada janji. Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Musa janji 40 hari, suruh Allah siap-siap sama Allah, suruh siap-siap wahai Musa 40 hari. Dan hanya mendengar kalamullah. Ketika Nabi Musa ingin minta lebih, melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih sama Allah. Wahai Musa, kau tidak sanggup. Tidak sanggup wahai Musa. Kalau kata Allah, kalau masih tidak, istilahnya biar kau yakin kau tidak sanggup, coba lihat gunung. Kalau gunung itu tidak hancur lebur, kau bisa melihatku wahai Musa. Ketika Allah membuka hijab, itu gunung belum apa-apa hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan langsung. Pingsan langsung Nabi Musa. Tidak sanggup. Ketika dibuka hijab oleh Allah Subhanahu. Ini Nabi Musa, ulul azmi. Nabi Muhammad tanpa janji, langsung diajak sama Allah, dipanggil sama Allah ke satu tempat yang malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk melangkah lagi. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sudah di sini, udah tugas nganternya selesai. Di sini antum jalan sendiri. Kenapa? Karena wahai Rasulullah, kalau aku melangkah selangkah aku akan terbakar, kata malaikat Jibril yang mempunyai 660 sayap tadi. Terbakar kalau melangkah sekali lagi. Nabi Muhammad seperti itu, badannya manusia, melangkah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang melihat Allah dengan mata kepalanya kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Itu sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mata kepala, nyingga Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma sekali, kata ulama. Perhatikan cerita Isra Mi'raj. Nabi Muhammad turun ke Nabi Musa, balik lagi ke atas sampai 40 kali lebih. Dari 50 solat sampai jadi 5 waktu. Itu kan ketemu terus sama Allah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Musa itu sengaja, karena Nabi Musa menikmati cahaya yang ada di muka Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad habis menghadap Allah. Luar biasa, sudah cahaya, tambah lagi cahaya. Nabi Musa menikmati. Ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu tidak sanggup, minta lagi, turunkan. Kenapa tidak langsung Nabi Musa ngomong 5 waktu saja, tapi turunkan lagi 5, naik lagi ya Rasulullah, turun lagi. Nabi terus sama Nabi Musa. Berarti berapa puluh kali Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh persiapan. Maka dari itu beliau sebelum Isra Mi'raj dibelah lagi dada beliau, ditambahkan lagi cahaya, dimantapkan lagi biar basyariyah beliau mampu. Kalau nuraniyah beliau, roh beliau luar biasa sudah. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kuntu nuran baina yadayillah qabla khalqi Adam bi sitti mi'ati alfi am. Kata Nabi Muhammad, aku ini sudah berbentuk cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ratusan ribu tahun Adam diciptakan. Bentuk cahaya, nur Nabi sebelum Nabi Adam jauh. Cuman basyariyah, badan ini kan sangkar, kurungan. Makanya ketika mukmin meninggal itu seperti burung yang keluar dari sangkar. Ketika aulia meninggal itu seperti pedang yang dikeluarkan dari sarungnya. Jangan kita kira, oh wali itu tak bisa bikin orang itu kena balak, dah. Wali kalau meninggal makin kuat ininya, kekuatannya. Karena seorang wali ketika hidup itu seperti burung dalam sangkar, seperti pedang yang di dalam sarungnya. Ketika meninggal, mereka itu seperti pedang yang dikeluarkan dari sarungnya. Nebas siapa bisa. Jadi hati-hati yang suka bikin sakit hati para aulia, para pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dikira, oh beliau sudah meninggal, tak bisa lagi bikin inti kualat, dah. Bahkan beliau sudah meninggal lah, makin luar biasa bikin orang yang kurang ajar itu kualat. Jadi basyariyah kita ini sangkar, kurungan. Tak bisa kita luar biasa. Makanya Nabi Muhammad pelan-pelan sama Allah diberikan cahaya-cahaya. Itulah hikmah kenapa dada Nabi besar Muhammad dibelah sampai 4 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, selain beliau membelah bulan, beliau juga dadanya dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan misalkan ada yang bertanya, kenapa tidak pas lahir sudah dadanya bersih tadi untuk menampakkan mukjizat? Kalau Nabi lahir dadanya sudah bersih, tak perlu dibelah lagi. Tidak ada cerita ini. Tidak ada kemuliaan ini, tidak ada. Maka dari itu Allah sengaja dilahirkan dan dibelah dadanya oleh Allah biar kita dengar cerita mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat tadi yang sudah kita sebutkan, pohon datang ke Nabi mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian batu juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awan menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan dibelah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi pun dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah mukjizat Nabi. Nanti Al-Quran sama Imam Busiri dijadikan bab khusus, mukjizat Nabi Muhammad Al-Abadi yang tidak ada habisnya, yang selalu siap menantang. Jadi kalau mukjizat para nabi itu kan selesai. Nabi Musa meninggal, selesai mukjizatnya. Nabi Isa diangkat, selesai mukjizatnya. Nabi Muhammad meninggal, masih ada mukjizatnya. Al-Quranul Karim masih siap untuk ditantang. Tantangan yang ada di Al-Quran itu kan nantang ngomong kafir. Kalau kalian tidak percaya Al-Quran ini dari Allah, coba karang seperti Al-Quran. Tidak bisa. Kata Allah, kalian tahu Muhammad itu sama, tumbuhnya bareng kamu. Kalian tahu Muhammad itu tidak pernah belajar. Nabi Muhammad tidak pernah belajar nulis, tidak pernah belajar ngarang. Bahkan beliau itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu Nabi Muhammad. Cuman tidak bisa baca dan menulisnya mukjizat. Imam Busiri mengatakan kafaka bil ilmi fil ummi mukjizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutubi. Cukup ya Rasulullah mukjizat buat antum itu. Antum ummi tapi itu kelebihan. Antum tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi malah itu mukjizat buat antum. Kalau kita kan berarti tidak belajar. Waktu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Oh, tidak belajar berarti kecilnya. Kalau Nabi tidak bisa membaca dan menulisnya beliau, itu tanda mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mengucapkan, membawa kitab suci seperti Al-Quran. Mukjizat para nabi itu tergantung apa yang lagi tren di zamannya. Nabi Musa, yang lagi tren di zaman Nabi Musa, sihir, perdukunan. Maka Nabi Musa, istilahnya sihirnya mengalahkan semua sihir. Kalau sihir yang ada di zaman Nabi Musa itu manipulasi mata orang yang hadir. Kalau Nabi Musa tidak, tongkatnya berubah ulonian. Kalau sihir-sihir yang lain itu tidak, mata wong itu yang ditipu. Tongkat mereka tidak berubah jadi ular. Tapi kalau Nabi Musa, tongkatnya betul berubah jadi ular. Itu Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa, apa yang lagi trend, apa yang lagi istilahnya lagi viral, masalah obat-obatan, kedokteran yang lagi trend. Nabi Musa, dokternya Nabi Isa luar biasa, yang mati dihidupkan.
Enak kata sehebat-hebat dokter, kalau sudah meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nabi Isa dihidupkan yang meninggal. Di zaman Nabi, sastra yang lagi tinggi. Sastra Arab itu lagi luar biasa sekali. Sampai mereka itu bisa sujud dengan sastra. Dengan ucapan mereka itu bisa sujud. Diriwayatkan orang-orang kafir Mekah itu pernah ikut Nabi sujud. Bukan mereka iman, tapi mereka mendengar Nabi membaca Al-Quranul Karim, surat An-Najm. Nabi baca dari awal sampai akhir. Akhir surat An-Najm itu ada sajdah. Sajdah itu tilawah. Nabi sujud, mereka spontan ikut sujud. Ini Abu Jahal ikut sujud. Kenapa? Karena sastra yang luar biasa yang dikandung oleh Al-Quranul Karim. Spontan, tanpa mereka sadari, mereka ikut sujud. Sujud ngikut Nabi. Tidak ada iman mereka. Habis itu musuhi Nabi lagi. Cuman karena mukjizat yang luar biasa yang ada di dalam Al-Quran, mereka tidak terasa sujud. Dan begitu memang. Jadi yang lagi tren di zaman Nabi sastranya. Makanya sama Allah diturunkan kitab suci Al-Quran, mengandung luar biasa balaghah, fasaha, dan ditantang sama Allah. Mukjizat itu sifatnya menantang. Nantang. Ayo, siapa yang bisa membuat kitab seperti ini, silahkan kata Allah. Tak bisa, kata Allah, bikin 10 surat. Tak bisa, kata Allah, bikin 3 surat. Tak bisa juga, kata Allah, bikin ayat atau surat yang paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Itu surat yang paling pendek, ya kan? Buat itu, kata Allah. Tak bisa juga. Padahal mereka ini sastranya tinggi semua, tapi tidak bisa mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran itu mukjizat yang baqiyah, sarmadiyah, abadiyah, yang sampai nanti hari kiamat diangkat sama Allah. Sebelum hari kiamat, sebelum bumi ini hancur, Al-Quran, kitab ini nih, ada ayatnya. Nanti sebelum hari kiamat hilang ayatnya. Mushaf itu kosong semua, nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak zamani zaman itu, karena itu zaman luar biasa buruknya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, oleh Al-Imam Al-Busiri, nanti mukjizat Al-Quran dijadikan bab 1 khusus untuk pembahasan Al-Quranul Karim. InsyaAllah mukjizat yang minggu depan, pertemuan depan yang akan kita bahas, yaitu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah tak butuh kita mukjizat, karena yang butuh mukjizat, yang butuh dalil itu orang yang masih ragu. Kita insyaAllah tidak ragu, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. InsyaAllah apapun yang diucapkan Nabi, yang datang dari Nabi, salamna wa amanna, kita iman, kita terima dari Nabi, kita terima kalau sunnah Nabi kita lakukan. Nabi ngomong macam ini, pasti itu yang baik. Pasti itu yang baik. Apa yang diucapkan oleh Nabi, pasti itu yang baik. Mudah-mudahan kita ditimbulkan rasa siddiq, percaya 100% kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.